awak kalau pedusi itu mengecek kok bakato jang diate berundang di bawah-bawah, mandi di ilia menyawak di bawah-bawah, jangan diate jangan kuatir sebab bakato sekali. Nah, kini kok mungkin itu dari Ambo tentang Sumbang Bagawa, kok mungkin udah tambahan darinya. Betul. Kalau Bagawa tuh mungkin kalau labu ya Inyak Zaki lah menyampaikan syariat, labu ambojo ayat, bompang ambojo hadis, atau yo tersorong membaca ke batu. Ndak bisa membahas lah kalau lah syariat tuh bicara. Kemudian kita lanjutkan sumbangnya cik lagi, sumbang mancoliak, manengok, sumbang tengok kan begitu. Ya biasanya kalau Bagawa tuh awal-awalnya tuh dari pandang memandang. Nah, kan itu. Jadi sumbang tengok lah yang menjadi awal mulanya bisa awak Bagawa kan itu. Dari mato dari mato jatuh ke hati. Jadi bak apa lo sumbang coliak tuh. Maka pedusi kalau awak pergi ke rumah orang ndak boleh lihat mato. Ndak boleh lihat mato. Tengok-tengok kate. Kemudian pedusi beko kok berjalan ditengok pemandian orang. Apalagi pemandian situ tempat mandi laki-laki ndak boleh lihat mato. Jadi harus manan patuk sawak tengok. Kalau di syariat ada menjolehan di babnya kitbah meminang, itu khusus yang bisa ditengok dari laki-laki ndak sembarangan. Padahal itu syariat kan. Dibatasi. Itulah lah pedusi. Yang bak kecil orang pahamnya gue tak cai ya. Nya elok eten ketujuh. Jangan ada itu sebagai pedusi. Laki-laki pun ada itu. Dan kami pun hendak harus dijago juga pandangan. Karena di dalam ayat pun orang yang dijago tuh bab cara menjagonya ya, salah satunya tundukkan pandangan kan itu. Jagalah dirimu kan itu kecil di dalam Al-Qur'an. Mungkin dari ambo itunya. Sudah itu mencoliak tuh kita pakai cialai sumbang pakaian. Apa bunyi darinya? Jadi panggilnya itu Pak Jalan Alinya tadi itu sumbang pakaian. Jadi sebelumnya Ambo jalan tadi itu tentang Bagawa. Pakaianku merupakan salah satu faktor pemicu mendekati zina itu. Karena Bang, kalau kita pakaian yang dipakai oleh anak gadis otomatis laki-laki akan bernafsu macam dia. Ya betul nanya. Betul nak. Ya. Jadi dalam berpakaian itu diatur oleh adat dan juga lamu. Jadi dalam adat itu biasanya kalau pedusi itu memakailah baju kurung basiba. Jadi longgar pakainya ndak lo membuat laki-laki bernafsu macam dia. Ini ya betul nya. Iya. Itulah kita jalankan sebelumnya pada video pedusi di Minangkabau. Itu adanya. Ya tengok-tengok aja lah video dan sebelumnya di Inyak Serugo. Itu jangan sampai terlewat itu lah. Iya. Nah, ini kok mungkin untuk Ambo sampai menjalani tentang sumbang pakaian kini kok jalan. Betul bertambah sedikit lagi. Sumbang pakaian ceko. Mungkin Inyak Zaki dek menjolehkan baju kurung basibak ceko kan itu. Jadi mungkin kini tentu ndak relevan gadih Minang atau pedusi kita tuh pakai itu. Mungkin malunya mungkin pakai baju kurung basibak itu mungkin ya kecian aneh kan. Ya kalau wak simpulkan ndak harus wak pakai itu. Mungkin ada momennya harus wak pakai itu. Misalnya dalam acara beradat tentu harus pakai itu wak. Memang dalam kehidupan sehari-hari misalnya kok kuliahnya di UNP, kok kuliahnya di UNAN ndak mungkinnya pakai baju kurung basibak. Abang kecil orang sekali ya godang sekali topian berubah. Kok pakai baju kurung basibaknya pergi ke UNP, UNAN mereka pergi pasaraya itu golak orang. Atau mungkin malu pula nyusurang kan gitu. Jadi kesimpulannya wak, baju kurung basibak tuh longgar. Itulah lah pedusi Minangkabau, carilah pakaian agak longgar kan itu enggak terlalu membentuk badan. Kan itu kesimpulannya. Enggak harus fanatik kan gitu. Tapi bila momennya untuk beradat menjelang mama dan lain sebagainya ya pakailah sesuai aturan yang ada. Kan enggak aturan salah yang kita tegak. Itu dari Ambo tentang pakaian. Balik kita cek lagi. Jadilah berbentuk pakaian. Kini ko sumbang tanyo namanya lah. Sudah pakaian bertanyo lah. Bertanyo ko identiknya cek menjawik cek. Pakai cek orang kato berjawik gayung bersambut. Ndak mungkin sebelah kan. Bertepuk sebelah tangan ndak bisa. Jadi harus ada bertanyo, ada jawik.
Kemudian sumbangnya bertanya ke bah. Ada orang dalam bertanya kadang-kadang. Misalnya ke ambo contohan. Ambo Muhammad Sukri kan. Bertanya misalnya ke Nyak Zaki ko kini ko posisi sebagai direktur PT Semen Padang. Mislu kan itu. Misalnya Buya ko direktur. Itu ambo tanya. Dimas sembayang cako. Itu pertanyaan ambo. Padahal ambo tak ada jabatan. Mungkin jabatan ambo rendah. Mungkin ambo tanya gitu. Ataupun ambo anak sekolah. Suruh japak ko di jalan. Dimas sembayang cako. Udah itu saya tanya. Itu ndak ada ujung pertanyaan Wak. Maka di Minangkabau Wak, dek pembahasannya ada namanya kata melereng mendaki mendata menurun. Di situlah Wak pakai pemakaian itu lima tak cako sembayang pak yang seketik kedian tuh itu adalah bentuk penghargaan. Nama menghargai orang tuh. Jadi ujung balamat ke menembak tuh balamat Wak. Baru berdetak patian tunang baru dipotiaknya. Lah balamat misalnya itu nampak alamat ada bodi angin senapang angin tuh ada alamatnya di atas kok. Di situ kok ada alamat di atas kok. Menengok kat situ. Pandanglah tiba di alamat, tembaklah tiba di sasarannya. Setennya balam dah kan. Sudah itu dotak patian tunan. Berdotak patian koleh. Diansu lah seketik. Berkabu asok panggolan. Berasuk ya bulu bodi angin seko tiba di alamat. Itu lawak berkato-kato kok. Joleh tembak di alamat. Benda itulah bertanya kira-kira. Dan mengecek pun benda itu. Sia tujuan awak. Tua, godang, ketek, gadis, muda, matah dan lain-lain. Dan kesalahan itu tidak untuk produksi saja laki-laki pun benda itu juga. Pemakaiannya sama. Kemudian menjawab bah. Menjawab pun benda itu ya. Kalau seandainya orang bertanya jawab, "Aiko ana bodonga dari penjolehan dari Tuk Perpati ya." Beliau tuh menyampaikan ada orang bertanya misalnya Buya ko Nyak Zaki ko nyo ko beli kain bertanya aja ambo jual kain. Nyatanya ada Nyak ko berapa kain pak semeter pak 50.000 semeter kecil ambo. Luntur atau tidak pak kecil Nyak Zaki ko ambo. Tanya orang pabrik pak ndak ambo buat ndak boleh menjawab model itu kan awak nak menggalih. Dengan jawaban model itu tuh tersinggung orang. Ambo jawab model itu tuh tersinggung orang membeli. Tanya orang pabrik. Misalnya model itu. Dah ambo buat dah. Kan model itu kira-kira. Misalnya awak ke sawah. Lah berhari ya Pak mempang sawah. Lah berhari menyabi. Lah 3 hari Pak. Bila kesudahnya kau. Ya tengok orang yang datang dulu. Kan model itu. Ndak jawaban yang ndak pasti itu ndak rancak ndak dijawab kan model itu. Itulah kesimpulannya kira-kira kalau awak menjawab pertanyaan dari orang lain. Mungkin itu dari Ambon. Semua tanya jawab. Ada tambahan? Jadi itu kalau dalam bahasa di Islamnya harus menjaga adab dalam bertanya jawab. Ada, iya. Etika dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya attitude. Itu. Jadi itulah sampai di Nyak tentang sumbang tanya di sumbang jawab. Ini ku ambo melanjutkannya yaitu sumbang yang selanjutnya itu sumbang karajo. Jadi untuk produksi di Minangkabau harus ada loh ketentuan karajo yang akan dilakukan. Jadi untuk produksi di Minangkabau tidak boleh mengerajokan karajo bare. Contohnya batukang atau bakuli itu tidak boleh. Jadi harus diatur karajo untuk produksi. Iya betul nanya. Membajak ndak boleh, memanjik-manjik ndak boleh. Kalau kojo ke sawah awak ya mompang lah melunyah bertanam. Ringan-ringan. Menyisiap, membajak, memangku aja payah. Memanjik-manjik ndak boleh. Mungkin itu dari Ambo. Iya. Oke, itu adalah kita bahas tentang sumbang karajo. Itu selanjutnya sumbang bakato. Mungkin itu yang lebih jali oleh Nyak Sukri. Iya. Bakato mengecek barundiang kan itu padanan katonya. Jadi itulah kita di Minangkabau kok disusun dengan etika cako nomor yang perlu sebenarnya karena untuk berkomunikasi itu kita butuh mulut dulu. Sudah itu dari mata nampak dicerna ada mata itu tuh kok. Sudah itu dimasuk ke hati seketik. Kok kecek mungkinnya kok. Udah itulah kira-kira pencernaan rotasi putarannya. Jadi dalam bekato cako
Awak kalau produksi itu mengecek kok bakato jang di ate berunding di bawah-bawah, mandi di ilia menyawak di bawah-bawah, jangan di ate, jangan kuatir sebab bakato sekali, jangan menyinggung perasaan orang lain. Itulah ini kecek orang raso di bawah naik, pareso di bawah turun, kan itu. Bakato mengecek lah wak, seharusnya produksi itu mengecek lemah lembut. Nggak ada produksi mau riak montan tanah. Itulah yang harus dijago deh produksi itu. Karena Nabi pun dalam berdakwah walaupun ditentang, ini kaulan karima berkata elok jo. Itulah dalam proses dakwah. Kalau kita baca syariat kan begitu. Untuk terakhir, ambil serah ke Nyak Zaki. Ya. Gini kok yang terakhir, sumbang yang kedua balik, namanya adalah sumbang kurenah. Iya. Kok kita ambil saja sebuah contohnya. Jadi sumbang kurenah, misalnya itu di suatu ruangan ada tiga orang di dalamnya. Jadi dua orang konya asik babisik-bisik, sedangkan orang yang seorang konya diam sih. Otomatis orang yang seorang pun nanti akan merasa ini yang dipakai cean, gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi perpecahan itu juga harus diatur dalam adat. Yang namanya sumbang kurenah itu yang janggal dilakukan oleh produksi. Ada sebenarnya. Nggak mungkin nambo itulah longkok de Nyak Zaki tersorong bajak ke batu besuo rueh je bukunya. Habis tu tua tamat bicara. Kok besuo dia mau sumbang je salah aborimu ambo tentang itu mau balik lihat. Iya. Mungkin itu sana penjelasan kita tentang sumbang dua balik di Minangkabau. Mungkin kau akan ambil tutup dengan sebuah pantun balik, itu untuk banyak saja untuk kita bersama. Oi supia rambah lapaku, pulih anak tarang jalan kepara. Oi upia rubah lalaku, pulih anak sayang orang kawa. Mungkin itu di sana. Cek lainnya, cek ditutup. Ambo lagi lah pantun cek lain. Jadinya. Ndak pantun lah, pituah lah istilahnya. Mungkin kok dikecek pantun kok salah lah betul. Ada pituahnya ngecekan bajalan paliaro kaki, mengecek paliaro lidah. Tata ruang lidah omeh padahannya, tata ruang kaki hinai padahannya. Bisa omeh bawa balaya masak sebuah dalam peti, utang omeh dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.